Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amatullah Fatina Fisa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias dan pembagiannya dalam ilmu mantik. Ilmu mantik sebagai ilmu berpikir yang benar memiliki peran yang krusial dalam pengembangan penalaran manusia. Salah satu konsep terpenting dalam ilmu mantik adalah kias, sebuah proses penalaran deduktif yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah diketahui. Memahami kias tidak hanya penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis, tetapi juga untuk menghindari kesalahan penalaran dan membangun argumen yang kuat dan valid. Latar belakang pentingnya mempelajari kias dan pembagiannya terletak pada beberapa aspek, seperti pentingnya berpikir logis, karena di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan berpikir logis dan kritis sangat dibutuhkan untuk menyaring informasi yang valid dan tidak valid. Kias memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi argumen dan membangun penalaran yang kuat. Berikutnya yaitu mengembangkan kemampuan argumentasi, mencegah kesalahan berpikir, dan aplikasi dalam berbagai bidang. Seperti konsep kias tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, ilmu pengetahuan, debat, dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menganalisis argumen dan menarik kesimpulan yang valid sangat berharga dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Tradisi keilmuan kias merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam bidang usul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam. Mempelajari kias dalam konteks ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang metodologi berpikir dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, mempelajari kias dan pembagiannya dalam ilmu mantik merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir, yaitu kritis dan analitis. Pemahaman yang mendalam tentang kias akan memberikan evaluasi dan penalaran yang kuat untuk menghasilkan argumen yang valid. Berikut ini merupakan penjelasan tentang ilmu mantik, bab kias dan pembagiannya. Bab kias dan pembagiannya. Istidlal dalam konteks penalaran dan pencarian bukti merupakan proses kognitif yang memindahkan pemahaman dari hal-hal yang telah diketahui menuju kepada hal-hal yang belum dipahami. Proses ini berperan krusial dalam membangun argumen dan mencapai kesimpulan yang valid. Salah satu metode utama dalam istidlal adalah kias atau silogisme, yang merupakan suatu bentuk penalaran deduktif. Kias membangun argumen dengan menghubungkan premis-premis yang telah mapan untuk mencapai sebuah kesimpulan yang logis. Premis-premis ini yang sudah diketahui kebenarannya menjadi landasan bagi penarikan kesimpulan terhadap hal yang belum diketahui. Proses berpikir dalam kias melibatkan pengambilan kesimpulan berdasarkan hubungan antara dua atau lebih proposisi. Ini berbeda dengan istidlal istiqroi yang lebih menekankan pada generalisasi dari observasi empiris. Kias, sebagai metode deduktif, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip umum pada kasus-kasus spesifik. Dengan demikian, validitas kesimpulan dalam kias bergantung sepenuhnya pada kebenaran dan relevansi premis-premis yang digunakan. Sebuah kias yang dibangun dengan premis-premis yang salah atau tidak relevan akan menghasilkan kesimpulan yang tidak valid, meskipun proses penalarannya tampak logis.
Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip logika dan metode konstruksi argumen sangat penting dalam menggunakan kias secara efektif. Kemampuan untuk mengidentifikasi premis-premis yang benar dan relevan, serta membangun hubungan logis antara premis dan kesimpulan merupakan kunci keberhasilan dalam menggunakan kias sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap langkah proses kias akan meminimalisir kemungkinan kesalahan dan memastikan validitas kesimpulan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, kias bukan sekadar metode penalaran, melainkan juga sebuah seni dalam mengolah informasi dan membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Berikut ini merupakan pengertian kias dalam kitab Sulamul Munawwarah karya Abu Zaid Abdurrahman Al-Akhdari. Sesungguhnya, kias adalah ucapan atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu dari beberapa kodiah dan dengan pendirinya atau dzatiyah menetapkan ucapan lain. Kemudian, kias menurut ahli mantik ada dua macam, termasuk diantaranya ada yang dinamakan iktirori. Kias iktironi adalah kias yang menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya, dan kias iktironi tertentu hanya dalam kodiah harliyah. Apabila kamu menghendaki menyusun kias, maka susunlah mukodimah-mukodimahnya sesuai ketentuan yang diharuskan. Urutkanlah beberapa mukodimah dan kajilah yang sahih dan yang fasid dengan melakukan uji coba atau eksperimen. Karena kelaziman atau kesimpulan dari beberapa mukodimah akan muncul menyesuaikan mukodimah-mukodimahnya. Unsur-unsur kias. Lafal-lafal dalam kodiah-kodiah kias meliputi yang pertama, had asghar, yaitu lafal yang menjadi maudhu pada natijah. Yang kedua, had akbar, yaitu lafal yang menjadi mahmul pada natijah. Yang ketiga, had ausad, yaitu lafal yang diulang dua kali pada kodiah kias pertama dan kedua. Kodiah-kodiah dalam rangkaian kias meliputi yang pertama, mukodimah sukro atau premis minor adalah kodiah yang di dalamnya terdapat had asghar. Yang kedua, mukodimah kubro atau premis mayor adalah kodiah yang di dalamnya terdapat had akbar. Yang ketiga, natijah atau konklusi adalah kodiah yang tersusun dengan cara merangkai had asghar dan had akbar. Berikut ini merupakan contoh dari kias. Selanjutnya adalah pembagian kias. Yang pertama yaitu iktironi atau menyertakan, mengumpulkan, dan menyusunkan. Adalah menyusun atau merangkai kalimat-kalimat atau kodiah sempurna atau efektif. Kias iktironi dibagi menjadi dua, yaitu hamli dan syarti. Iktironi hamli adalah kias yang ketiga kodiahnya terdiri atas kodiah-kodiah hamliyah saja. Contohnya, alam ini berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Alam ini baru. Selanjutnya, iktironi syarti kias yang kodiah-kodiahnya tersusun dari kodiah syartiyah dan hamliyah. Artinya, mengikat dua kodiah atau lebih menjadi satu dengan menggunakan adat syarat atau kata pengandai. Contohnya, jika sesuatu berubah, berarti ia dijadikan. Setiap yang dijadikan pasti ada yang menjadikannya. Jika sesuatu berubah, pasti ada yang menjadikannya. Yang kedua yaitu istitsnai atau pengecualian, adalah rangkaian dua mukodimah yang mukodimah keduanya dimasuki oleh kata tetapi. Istitsnai ittisoli adalah kias yang mukodimah kubronya terdiri atas kodiah syartiyah mutasilah. Contoh, jika guru datang, pelajaran berjalan. Tetapi guru datang, pelajaran berjalan. Selanjutnya yaitu istitsnai infisoli, adalah kias yang mukodimah kubronya terdiri dari kodiah syartiyah munfasilah. Contohnya, pasaran kambing ada kalanya ramai, ada kalanya sepi, atau pasar kambing ada kalanya ramai, ada kalanya sepi. Tetapi pasaran kambing sepi,
pasaran kambing tidak sepi. Selanjutnya adalah syakl atau formula kias. Kias iqtironi dan kias istithnai mempunyai syakl atau formula tersendiri, sehingga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu syakl kias iqtironi yang terbagi menjadi 2, yaitu hamli dan syarti, dan syakl kias istithnai yang terbagi menjadi 2, yaitu itisoli dan infisoli. Yang pertama yaitu syakl kias iqtironi hamli. Syakl atau formula kias iqtironi hamli ditentukan oleh letak had ausat pada 2 muqaddimah. Syaklnya terdiri dari 4 bentuk. Syakl yang pertama, had ausat atau disingkat HA mahmul maudhu, yaitu syakl yang had ausatnya menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro dan menjadi maudhu dalam muqaddimah kubro. Contoh, setiap tumbuh-tumbuhan tumbuh mahmul. Setiap yang tumbuh butuh akan makanan maudhu. Setiap tumbuh-tumbuhan butuh akan makanan. Syakl yang kedua, had ausat atau disingkat HA mahmul mahmul, yaitu syakl yang had ausatnya menjadi mahmul dalam kedua muqaddimah yaitu sugro dan kubro. Contohnya, setiap tumbuh-tumbuhan bersifat menetap mahmul, tidak ada satupun hewan bersifat menetap mahmul, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan itu hewan. Selanjutnya yaitu syakl yang ketiga, had ausat atau disingkat HA maudhu maudhu, yaitu syakl yang had ausatnya menjadi maudhu dalam kedua muqaddimah yaitu sugro dan kubro. Contohnya, setiap penjahat ditangkap maudhu, setiap penjahat dikurung maudhu, setiap yang ditangkap dikurung. Syakl yang keempat, had ausat atau disingkat HA maudhu mahmul, yaitu syakl yang had ausatnya menjadi maudhu dalam muqaddimah sugro dan menjadi mahmul dalam muqaddimah kubro. Contoh, setiap pencuri penjahat maudhu, sebagian yang ditangkap pencuri mahmul, sebagian penjahat ditangkap. Catatannya, natijah atau kesimpulan selamanya mengikuti lebih rendah atau negatif atau salibah dan partikular atau juz'iyah. Jika salah satu dari 2 muqaddimah itu berupa negatif, maka natijahnya harus berupa negatif. Dan jika partikular, maka natijahnya harus berupa partikular. Yang kedua adalah syakl kias iqtironi syarti. Kias iqtironi syarti adalah kias yang tersusun dari 2 qodiyah, baik sesama syartiyah mutasilah atau sesama syartiyah munfasilah, maupun antara keduanya dengan hamliyah. Jadi, kias iqtironi syarti menjadi 5 rangkaian kias. Namun, perlu diketahui sebelum kita membahas bab ini, perlu diketahui ada beberapa hal yang berubah, seperti ketika istilah maudhu berubah menjadi muqaddam, dan mahmul berubah menjadi tali, dan had ausat yang berubah menjadi had mushtarak. Nomor 1, syartiyah mutasilah dengan syartiyah mutasilah adalah kias yang kedua muqaddimahnya terdiri atas qodiyah syartiyah mutasilah. Contohnya, setiap kali mahasiswa UIN mengerti ilmu mantik, ia merasa mudah belajar. Setiap kali ia merasa mudah belajar, ia akan rajin dan senang kepada ilmu. Setiap kali mahasiswa UIN mengerti ilmu mantik, ia akan rajin dan senang kepada ilmu. Dengan rumus, jika B, maka C, jika C, maka D, jika B, maka D. Nomor 2, syartiyah munfasilah dengan syartiyah munfasilah adalah kias yang kedua muqaddimahnya terdiri atas qodiyah syartiyah munfasilah. Contohnya, setiap berperang ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Setiap kalah ada kalanya hancur, ada kalanya bangkit kembali. Setiap berperang ada kalanya menang, ada kalanya hancur, dan ada kalanya bangkit kembali. Dengan rumus,
Setiap B ada kalanya C, ada kalanya D. Setiap D ada kalanya E, ada kalanya F. Setiap B ada kalanya C, ada kalanya E, dan ada kalanya F. Yang nomor 3, syartiyah mutasilah dengan syartiyah munfasilah adalah kias yang muqaddimah pertamanya terdiri atas qadiyah syartiyah mutasilah dan muqaddimah yang kedua berupa qadiyah syartiyah munfasilah. Contohnya, jika dua bangsa sudah bermusuhan, maka masing-masingnya akan memperkuat diri dengan memperbanyak senjata. Setiap kali memperkuat diri dengan senjata, ada kalanya lalu menyerang dengan ada kalanya bertahan. Jika dua bangsa sudah bermusuhan, maka masing-masingnya ada kalanya menyerang dan ada kalanya bertahan. Dengan rumus, jika B maka C, setiap C ada kalanya D, ada kalanya E, dan ada kalanya F. Jika B, maka ia ada kalanya D, ada kalanya E, dan ada kalanya F. Nomor 4, syartiyah mutasilah dengan hamliyah adalah kias yang muqaddimah pertamanya terdiri atas qadiyah syartiyah mutasilah dan muqaddimah yang kedua berupa qadiyah hamliyah. Contohnya, jika benda itu emas, maka ia pasti logam. Setiap logam memuai ketika dipanaskan. Jika benda itu emas, pasti memuai ketika dipanaskan. Dengan rumus, jika B, maka C. Setiap C, maka D. Jika B, akan D. Yang kelima, syartiyah munfasilah dengan hamliyah adalah kias yang muqaddimah pertamanya terdiri atas qadiyah syartiyah munfasilah dan muqaddimah yang kedua berupa qadiyah hamliyah. Contohnya, manusia ada kalanya laki-laki, ada kalanya perempuan. Setiap perempuan bisa mengandung. Manusia ada kalanya laki-laki, ada kalanya bisa mengandung. Dengan rumus, ada kalanya B, ada kalanya C, setiap C akan D, ada kalanya B, ada kalanya D. Kesimpulannya, kias dalam ilmu mantik merupakan proses penalaran deduktif yang menarik kesimpulan baru berdasarkan premis-premis yang telah diketahui kebenarannya. Proses ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk memperluas pengetahuan kita dari kasus-kasus spesifik menuju generalisasi yang lebih luas. Keberhasilan kias bergantung pada validitas struktur argumentasinya dan kebenaran premis-premis yang digunakan. Pemahaman yang mendalam tentang kaidah-kaidah kias sangat krusial untuk menghindari kesalahan penalaran dan mencapai kesimpulan yang akurat. Pembagian kias sendiri didasarkan pada berbagai kriteria seperti jumlah premis, jenis proposisi yang digunakan, dan hubungan antara premis dan konklusi. Pembagian kias meliputi iktironi atau menyertakan, mengumpulkan dan menyusunkan, dan istitsnai atau pengecualian. Masing-masing jenis kias memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang perlu dipahami untuk menerapkannya dengan tepat dan efektif dalam proses berpikir. Penguasaan berbagai jenis kias ini memperkaya kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kesimpulannya, pemahaman tentang kias dan berbagai jenisnya merupakan kunci penting dalam pengembangan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dengan memahami kaidah-kaidah dan jenis-jenis kias, kita dapat menghindari kesalahan penalaran, membangun argumen yang kuat dan valid, serta memperluas pengetahuan kita secara efektif dan efisien. Mempelajari ilmu mantik, khususnya materi kias, membekali kita dengan alat berpikir yang ampuh untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Demikianlah presentasi dari saya, pembahasan mengenai kajian kias dan pembagiannya. Dari saya, merasa masih banyak kekurangan dalam penyajian presentasi ini. Untuk itu, penulis diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data,
sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Dan bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta informasi terkait kajian ilmu mantik, bab qiyas dan pembagiannya ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, pretty.